Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini, nggak perlu disebutkan lah ya. Oke, kita langsung aja. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa tentunya, kita akan bincang-bincang dengan para mualaf-mualaf cerdas yang muncul di dunia medsos ini untuk melawan para tritung-tritung penghujat tentunya ya. Dan salah satu pejuang ya, pejuang Islam yang ada di medsos saat ini ya adalah saudara kita. Mungkin boleh dijelaskan dulu Bang, siapa nama, terus kapan mualafnya, dan asalnya dari agama apa? Silakan Bang. Oke, perkenalkan nama saya Beji Halawa. Kapan mualaf ya? Ya. Kapan mualaf bulan Oh, 11 Beji Halawa itu nama aslinya Bang? Betul. Nama Oh, samarannya itu Novan. jadi nama panggungnya Novan, nama Iya, aslinya Beji Halafa. Halawa Halawa. Orang Nias. Halawa. Itu Iya, marga Halawa. iya marga. Ya, dari suku apa tuh Bang? Suku Nias. Oh, Halawa ya. Jarang nih marga Halawa. Banyak lah di Nias, banyak. Banyak ya. Biasa kan Harefa, Oh, itu daerah Gunung Stoli itu. ya Gulo. Ya, silakan lanjut Bang. Eh, Mualaf bulan 11 29 bulan 11 2024. 29 bulan 11 2000. 24. Artinya belum setahun dong Bang. Masih belum bulan bulan 11 ini nanti baru. Bulan 11 ini baru setahun, Masya Allah. Itu di mana mualafnya Bang? Awalnya di Komalnya Ustadz Abuya, disahadatin sama Ustadz Anan. Nah, terus karena butuh yang namanya sertifikat, akhirnya disahadatin lagi di Komalnya Bang Kian Santang sama Bang Juma. Oke, oke. Artinya sertifikatnya dikeluarkan oleh APII ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu, itu kok bisa ada di Komal tuh syahadatnya? Apakah sebelumnya waktu masih jadi Kristen sering menonton debat atau malah ikut dalam diskusi? Bisa dibilang seorang ikut diskusi juga sih. Oh, sempat ikut juga ya, mewakili Kristen ya? Ya, itu dimulai dari 2021, ikut diskusi juga. Udah lama ya, Bang? Ya lumayan, tahunan nggak bisa dibilang. Ya, udah cukup lama kalau dari 2021 ya. Jadi kalau boleh tahu, kenapa tuh mualafnya tuh? Kan udah enak-enak di sebelah tuh ya. Tuhannya ganteng lagi. Cuman wajahnya beda-beda bang. Ganti sih gak. Yang versi Nias ada? Versinya kagak ada, belum ada. Oh, belum ada ya. Ya, boleh dijelasin tuh gimana ceritanya kok bisa sampai jadi mualaf tuh? Ya awalnya sih eh, pas mulai mempelajari isi Bible itu, pertama sekali nanya sama pendeta itu memang muncul yang namanya keraguan. Kenapa? Karena yang pertama aku tanya itu kan namanya kami orang Indonesia itu kan itu doktrinnya Tritunggal. Kenapa? Karena Protestan. Nah, jadi pas awal aku nanya sama pendeta, ketika dia bilang percaya saja dulu ini adalah eh, tentang ketuhanan, imanin saja dulu. Nanti di Yohanes 1 ayat 1 itu ada namanya logos, di situ ada namanya Tritunggal. Nah, ketika dia menjelaskan itu dan menurutku itu kayak kurang valid gitu kan. Lah, kok logos? Sementara aku baca-baca juga terjemahan di situ cuma dua pribadi, yang satu pribadinya di mana? Nah, Tunggu dong. itu, hmm. Ya. Nah, jadi setelah aku pelajari walaupun saat itu aku iyakan, tapi dalam hati aku atau dalam pikiranku, ini udah nggak jelas nih. Akhirnya lama-lama aku pelajari. Itu pertama kemarin aku masuk Kobal debat itu sama tahu Bang Gema Budi, Bang Gema namanya Budi. Ya, kenal. Gema Islam namanya dulu. Nah itu Iya, pertama kenal. kali aku masuk Komal debat. Awalnya Oke. aku diskusi sama Bang Gema itu, aku pakai narasi, aku kan dulu sering nonton film Yesus. Hmm. Jadi dasar diskusiku samanya itu dari hasil film. Oke. Gitu. Pas diskusi samanya itu, ketika aku sampaikan jawaban ataupun sanggahan entah apalah teori-teorinya semua berdasarkan film itu, ternyata ketika dibuka di dalam Bible nggak ada semua.
Bahkan ada, walaupun ada tapi hanya serupa. Jadi masih kata-katanya ada yang kurang, ada yang tidak ada juga. Lebih Tapi kan banyak. wajar bang, namanya film kan. Film itu kan harus ada bumbu kecap supaya keren. Betul, betul. Bumbu kecapnya udah wajib ada. Dan yang lebih parahnya itu ternyata waktu aku baca balik Biblenya, ternyata apa yang aku tonton di film itu ternyata belum, bisa aku bilang belum seperempat. Hmm. Apalagi setelah aku baca antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ada narasi yang sama atau kejadian yang sama, ternyata pengungkapan atau eh, orang yang mengatakan itu dengan cara pengungkapan yang berbeda gitu loh. Jadi aku di situ aku mulai makin bingung, ya kan. Tapi lagi-lagi di situ itu nggak aku jadikan masalah, namanya menurut aku, ya mungkin karena aku masih belajar gitu kan. Iya. Aku masih belajar, ya udah aku fokus belajar terus. Nah, akhirnya lama-lama setelah aku pelajari dulu lah soal-soal doktrin semua kan, mulai dari Unitaria, Triteos, Tritunggal, apalagi kayak Mormon, semua aku pelajari. Nah, akhirnya aku jadi Oneness. Tahu Oneness kan? Yang perkenalkan Oneness ke medsos itu aku bang. Nah, nggak tahu lah kalau abang itu. Pokoknya yang aku kenal di situ kemarin apa? Siapa Bang, siapa? Bang Malikil. Ki Herdi. Ya, si Herdi. Ya. Nah, aku di situ waktu mendengarkan penjelasan abang itu tertarik aku kan. Soalnya menurutku apa yang dia jelaskan itu sesuai dengan kitab sucinya. Lebih bisa diterima lah sama perasaan abang saat itu ya. Betul, lebih maksudnya menurutku sesuai lah dengan yang tertulis berdasarkan juga alasan dan penjelasan yang dia berikan. Ya. Nah, Daripada 3 tapi nggak bisa dijelaskan, bagus 1 gitu ya. bagus satu. Walaupun sebenarnya konsekuensi secara logikanya ada masih, Ya. masih ada. Tapi Konsekuensinya setidaknya dulu, Tuhannya bisa dibunuh gitu. itu fatalnya di situ bang. Ya. Dan yang lebih parahnya identifikasi tentang rupa yang kita lihat sekarang itu, yang bisa dibilang sudah kita percayai, itu nggak bisa diidentifikasi wajah aslinya atau bukan. Oke. Ya kan? Nah, itu yang salah satu fatalnya. Nah, lama-lama akhirnya lama juga sih aku jadi JO tuh bang. Wih, Lama. lama. Pokoknya nggak nyampe setahun lah aku jadi Tritunggal itu bang. Dan aku nggak jadi Tritunggal pun, aku hanya lagi proses belajar. Intinya selama dalam diskusi membawa denom ataupun ranah penjelasan tentang Tritunggal nggak pernah. Tapi aku dalam diskusi membawa penjelasan dari JO ataupun Oneness. Oke. Gabung di grup mereka lah ya. Ya, gabung di grupnya JO sama Oneness. Ya. Akhirnya lama-lama aku pelajari di situ. Makin lama JO pun tadi ini makin keliru gitu kan. Ada 3 perbedaan pendapat lagi. Pecah lagi. 3 jadinya mereka. Ada yang mengatakan Tritunggal tapi satu dalam diri, yaitu Yesus. Ada juga yang mengatakan nggak ada konsep-konsep 3 dalam 1, yaitu walaupun itu Yesus, nggak ada. Oke. Ada juga yang mengatakan itu pokoknya ada yang mengatakan narasi si Bang Malikil tadi atau si Herdi tadi salah lagi. Ada yang mengatakan padahal dulu teman juga sesama gitu kan. Oke, Dari yang sesama Oneness pecah sehingga abang pun makin bingung gitu kan, yang mana lagi lah ini gitu kan. Ya. Setiap ayat yang kutanya sama yang satu ini, dibilangnya beda pendapatnya, beda jawabannya. Kutanya sama yang ini, beda pendapat, beda jawaban. Lah, bukannya aku makin bingung sebenarnya. Yang benarnya yang mana sih? Nah, sementara dalam pikiran aku, Bang, ada satu, di mana-mana semua orang Kristen mengaku ketika membaca yang namanya Bible atau mempelajari yang namanya Bible, mereka selalu dipenuhi yang namanya Roh Kudus. Oke lah, taruh aku nggak dipenuhi Roh Kudus, tapi orang yang menjawab aku ini sebenarnya dipenuhi Roh Kudus atau tidak sih? Kok jawabannya berbeda-beda? Sementara yang kutanya adalah ayat yang sama. Nah, situ makin bingung. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi? Oke, taruhlah. Karena juga udah itu waktu 2023, aku tiba-tiba masuk di Komalia Bang Abuya. 2023, 2024. Aku masuk di Komalia Bang Abuya.
Kebetulan di situ kemarin juga karena ada Bang Malikin masuk di situ debat, masuk aku juga nonton. Lah, ternyata di situ ada Ustaz yang namanya Ustaz Tahta. Ya, catatan. Ustaz Tahta. Awalnya aku nggak tahu kenapa. Setelah 2 minggu lah aku tuh sering masuk di komalnya Bang Abuya. Yang awalnya dulu narasi-narasi dari Islam itu nggak masuk di akalku, bahkan walaupun benar atau salah nggak mau kupikir intinya salah. Ya, karena dari kecil udah punya doktrin bahwa Islam salah gitu ya, sehingga udah ada tembok gitu. Betul. Bahkan sampai-sampai ku baca-baca lah Al-Quran walaupun hanya terjemahan ku baca-baca. Intinya salah. Nggak mau. Tapi ada suatu hari itu sekitaran 3 minggu sebelum aku mualaf itu, bulan 11 juga aku rasa itu ya. Ya. Tiba-tiba saat itu aku masih di komalnya Ustaz Buya, ada di situ ada Ustaz Tahta, ya kan? Heran aku saat itu, kenapa? Karena penjelasan Ustaz Tahta masuk di akalku. Untuk pertama sekalinya ya, penjelasan Islam tiba-tiba kok menurut Bang Beji logis gitu ya. Iya logis. Bertanya aku dalam hati, ada apa ini? Kok bisa? Aku nggak langsung nolak mentah-mentah. Bahkan aku nggak ada niat mau membantah, nggak ada. Padahal sebelumnya itu banyak banget Bunda Mila, Ko Ajis, Bang Dewa itu pernah aku debat sebelum pertama kali itu aku terima gitu loh. Itu juga dadakan, makanya aku bingung. Sebenarnya yang masuk ke aku ini Roh Kudus atau apa? Kok tiba-tiba aku bisa terima gitu loh. Penjelasannya apa itu Bang, kalau boleh tahu? Pokoknya semua Bang penjelasan. Kan aku namanya debat kan kemana-mana, entah setiap ayat dijelaskan kan banyak. Iya. Tapi pokoknya nggak ada sama dalam mataku tuh nggak ada bantahan. Tapi yang ada, udahlah, kayaknya pelajari balik gitu kan. Oke. Nah, Dari jadi situ mulai istilahnya tembok yang sebelumnya terbangun untuk tidak mau menerima Islam jadi runtuh, dan dari situ mulai penasaran gitu ya. mulai penasaran sebenarnya penjelasan orang-orang yang Islam ini sebenarnya benar apa salah sih. Nah akhirnya pokoknya mulai dari situ ku pelajari balik. Kayaknya semua yang udah ku pelajari sama ini ku ulas balik kembali. Apalagi ketika dibahas yang namanya kontradiksi, aku ulas balik. Ku ulas balik semua. Baru juga saat itu dalam pikiran kan sebelumnya kan aku mempelajari yang namanya kayak ilmu filsafat yang namanya ada sebab akibat. Ilmu itu juga diberikan sama Bang Malikil juga. Jujur aja walaupun aku udah berseberangan sama dia sekarang, banyak ilmu juga aku ambil dari Bang Malikil. Ada yang namanya ilmu filsafat, yaitu ada sebab akibat gitu kan. Nah ternyata ku ulas balik. Dengan dasar itu ternyata benar ya, banyak yang kontradiksi. Setelah runtuh itu tadi, aku nggak percaya lagi, nggak percaya. Janganlah, Kingsi juga kan namanya udah jadi Kristen dari lahir ya. pembela dulu Bang. Kalau misalnya Kristen dari lahir anggap aja nggak tahu apa-apa dulu kan. Tapi masanya udah bela-belaan kemarin kan. Bahkan kemarin itu pernah kalau nggak salah 2022 kemarin itu Bang Juma minta perang antar beragama. Aku bilang ya udahlah suku Nias aku yang wakili kalau mau perang agama. Sumpah demi Allah Bang. Artinya sempat pernah di posisi itu kesal banget sama Bang Juma ya. Wih, yang paling ku benci dulunya jujur Bang Juma nomor 1 kedua Unirifa jujur. Waduh, kalau Unirifa wajib dibenci, nggak apa-apa. Aduh, dua orang itu. Nah, terus oke lah, selesai sampai di situ kan. Ku belajar, ku tanya-tanya balik lagi. Tapi anehnya lagi yang membuat aku makin kuat Bang. Kan cuma 3 minggu loh, awal pertama itu, nanti 3 minggu habis itu aku malah. Nah, setelah itu aku tanya-tanya. Tapi di situ aku mulai, kok penjelasan guru-guru aku ini kelihatan gak nyambungnya. Kenapa kelihatan gak nyambungnya? Karena setiap ku tanya, baru aku rasa ternyata selama ini ada jawaban mereka. Udahlah, masa nggak ngerti? Udahlah, masa nggak ngerti? Di situ, kok dulu aku bisa terima jawaban-jawaban seperti ini? Ya artinya yang sebelumnya itu cuman asal terima, ternyata jawaban yang lebih kena itu di Islam semua ya.
Gitu. Pas ku tanya-tanya, oke, selesai sampai di situ. Tiba-tiba setelah itu aku masuk di roomnya Bang Kian Santang. Hmm. Nah, aku masih kuat juga, tapi masih Kristen lah saat itu. Nah, habis itu aku masih di komennya Bang. Kebetulan di situ ada Bang Juma. Masuk sama Bang Juma, awalnya nonton. Ketika Bang Juma mengutarakan yang namanya bahwa menyembah Yesus itu karena Paulus. Kuakui karena memang kalau aku baca-baca narasi besar tentang menuhankan Yesus itu memang dari surat-suratnya Paulus. Kalau dari Murid-murid Rasul nggak ada. Murid ada tapi terjemahannya agak-agak meragukan dikit. Tapi yang spesifik itu dari Paulus gitu kan. Ternyata ketika Bang Juma membongkar Matius 24 ayat 4 sampai 5, masuk sama aku di situ Bang. Bahwa penyesat itu yang datang kepada Paulus. Lah, mikirku gini. Kalau benar yang datang kepada Paulus ini si penyesat, benar. Satu dasarnya tentang buah yang dialami oleh Paulus. Sementara Yesus sudah mengatakan dari buahnya lah kamu akan melihat siapa penyesat dan kambing-kambing itu. Ya kan? Itu kan perkataan Yesus di dalam Matius kalau nggak salah itu. Aku lihat Paulus, iya nasib Paulus juga begini. Itu kan buah yang dia terima hasil dari penyesatannya, nasibnya begini. Nah, terus lagi kubahas. Kutanya, aku nggak percaya lagi. Kutanya, itu tentang Matius 24 ayat 4 sampai 5 itu. Kutanya siapa? Tahu pendeta Kesia? Iya tahu. Pendeta Kesia tuh dulu berantem sama Kak Sarah, aku yang nengahi sama Pastor Sarah. Tapi masih berantem juga akhirnya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan sampai Alhamdulillah pula. serius ya. Sampai ku tonton sambil sebar-sebar video mereka itu sampai sekarang itu. Iya. Nah, jadi kutanya sama mereka tentang Matius 24. Awalnya kutanya, ini sebenarnya original teksnya ini benar apa salah? Terjemahannya benar apa salah? Mereka bilang benar. Sekarang pertanyaannya, kita kan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu antara nubuatan dengan pengenapan. Sekarang tentang kedatangannya kepada Paulus nubuatannya di mana? Alhamdulillah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada nubuatan tentang yang datang kepada Paulus. Nah, kedua, bagaimana cara kita supaya yang datang kepada Paulus ini tidak yang ditetapkan oleh Yesus dalam Matius 24 sampai 5? Alhamdulillah juga itu nggak dapat. Akhirnya sekarang jawabannya apa? Nggak mungkin kisah Rasul 9 ayat 3 ini, kisah para Rasul 3 ayat 9 itu ya. Ini belum tergenapi. Tentang yang datang kepada Paulus. Oke. Nah, nggak mungkin belum tergenapi. Oke, ada satu jawaban kemarin itu ya seperti yang datang kepada Israel kan sempat viral kemarin bahwa yang datang kepada Israel itu ada. Tapi masalahnya ketika aku tonton video di situ dia bukan ngaku-ngaku jadi Yesus, justru orang yang menganggap dia itu Mesias. Gak percaya aku. Kan katanya dalam Matius 24 yang sebelum itu dia akan mengaku sebagai Yesus atau pokoknya mengaku sebagai Yesus itu dia lah. Oke. Nah, dan iya nanti deh akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Mengaku Yesus dan mengaku Mesias itu nanti yang dibilang. Nah, kan harusnya sesuai nubuatannya, maka penyesat itu nanti akan mengatakan hal demikian. Dan yang aku baca, digurun lagi, ngatakannya digurun lagi ya? Iya, dan yang berani mengatakan itu cuma yang datang kepada Paulus masalahnya. Setelah yang mengklaim seperti itu ya, artinya nubuatan itu tergenapi kan? Kalau enggak, siapa gitu kan yang ketemu dengan iblis yang menyamar itu? Iya betul. Sekarang pertanyaannya, kapan ini? Akhirnya satu jawaban yang dikasih sama aku itu,
Itu nggak ada dulu. Kenapa? Karena jelas-jelas itu nggak mengaku, justru orang lain yang menganggap dia sebagai Mesias gitu kan. Berarti nggak bisa, belum tergenapi. Terus kapan tergenapi juga? Nah, nggak mungkin mereka bilang belum tergenapi juga kan? Karena Iya. memang itu nggak mungkin tuh. Nah, Siap. akhirnya sampai di situ ya, kegoyangan aku ini tadi ya makin kuat kurasa ya. Tapi satu dalam hati aku ini, aku masih mengenalkan yang namanya Roh Kudus, Bang. Sekarang, apakah aku masih punya Roh Kudus? Kalau misalnya yang datang kepadaku ini narasi setan, kenapa pikiran aku masih waras begini? Apa aku bisa dikatakan sudah nggak waras? Gitu kan? Karena aku masih aku masih berpikir netral, masih memperbandingkan. Tetapi kenapa aku rasa dari pemikiran netral ini aku makin Lebih cocok ini. Ya, lebih ada istilahnya damai pun lebih ada ya. Iya. Awalnya sebelum 3 hari sebelum aku malaf itu, Bang, ada yang ngejelaskan sama aku yang namanya hidayah. Masih aku bantah. Masih aku bantah, nggak mungkin, nggak mungkin. Aku pertanyakan dalam diri sendiri sampai saat itu kemarin, Bang. Pernah 1 hari full kerja. Aku kan pangkas tuh, 1 hari full kerja. Sama sekali pangkas itu cuman formalitas. Pikiran itu doktrin ini muter-muter terus, otak muter-muter terus antara hati dan pikiran, antara hati dan pikiran. Sebenarnya gimana? Tapi rata-rata hati dan pikiran itu sejalan, udah nggak percaya lagi, gitu kan? Tapi yang namanya doktrin tadi itu susah, kayak masih kuat antara gengsi. Pokoknya yang lebih nonjol itu gengsi lah. Seseorang debater sekejap, apalagi sudah mengatakan, jujur aja udah pernah aku katakan, Nabi cabul gini, udah pernah aku katakan itu. Masa gila ludah sendiri? Gengsi lah, manusiawi lah. Tapi lama kelamaan tuh nggak tahan, Bang, runtuh, gengsi pun turun. Aku juga masih mikir, benarkah yang datang kepada aku ini adalah roh setan? Sampai-sampai kata-kata ini pun hilang daripada aku. Maha gengsi yang setinggi ini aku hilangkan. Kurasa nggak mungkin juga. Nggak mungkin ini dari yang jahat, nggak mungkin. Karena kalau yang dari yang jahat itu konsepnya nggak seperti ini. Nggak mungkin kita itu mau ngejilat ludah yang sudah kita kasarin gitu. Betul. Atau kata-kata kasar kita itu nggak mungkin kita telan balik atau kita menyesal di situ. Kalau si jahat nggak mungkin itu. Ya. Nggak mungkin juga ada perasaan plong gitu ya, bahwa ternyata rasa penasaran saya, pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab sebelumnya, saya temukan jawabannya gitu kan. Artinya ada rasa lega di situ ya. Betul, Bang. Akhirnya di situ, Bang, ya, kalau misalnya mempelajari Islam, mungkin belum mempelajari secara spesifik, tapi membaca narasi yang sering didebatkan itu udah. Bahkan membaca Al-Quran walaupun cuma terjemahan itu sudah aku baca semua. Satu lagi yang sering ada di dalam pikiranku itu kan tentang narasi-narasi atau yang gak berterima aku di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan masih banyak. Itu masih sampai masih kupikirkan. Contoh kemarin itu tentang kata kami. Nah ya, sering itu didebatin sama orang sebelah. Kata kami, Bang. Kalian lebih dari satu artinya. Iya, betul. Tritunggal aja nggak aku terima. Gara-gara mereka menggunakan kata kami. Yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 6. Ya kan? Itu nggak aku terima Tritunggal. Masa iya Islam aku terima? Ada apa ini? Aku pertanyakan dalam diri sendiri, Bang. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok bisa antara gengsi, antara nggak masuk akal, tapi gue masih makin didorong terus. Akhirnya kemarin itulah, awalnya pertama dulu aku di Komalnya Bang Rasid. Ya ada yang mau kutanya satu hal di situ sama Bang Rasid, tapi ternyata Bang Rasid, aku kemarin itu juga karena udah, maksudnya
yang kupertanyakan ini tentang Islam ya. Ya sebenarnya niat udah mulai ada, tapi masih ada satu hal yang pengen kupertanyakan sama Bang Rasi. Ya, Kan Bang lebih Rasi kan, mantap lah. ya, aku pertanyakan sama Bang Rasi. Cuma dia minta open cam. Aku kan open cam sekali, tapi habis itu ku matikan kamera Bang Rasi. Tapi nggak diterima Bang Rasi. Udah turun aku. Akhirnya nggak jadi hari itu. Hmm. Jadi, oke. Karena jujur aja yang kupercaya kemarin orang-orang Islam waktu itu, satu Bang Rasi, dua Ustadz Buya, dua, iya cuma dua itu, Bang Rashid sama Ustadz Buya. Karena satu, kenapa aku percaya sama Bang Rashid, satu, dia kawan sama Bang Samuel, kawan mereka. Kalau Ustadz Buya, kenapa aku suka samanya, karena dia adem orangnya, Hmm. dia nggak suka Bang, hujat. iya ya, Samuel Sihaan maksudnya ya. Betul, sama Saan. Ya, dulu pertama kali Oneness itu kugaungkan itu sama dia. Jadi Samuel itu minta tolong sama aku pakai channel YouTubeku itu untuk mengajarkan Oneness. Itu aku bikin berjilid-jilid, dan dari situlah orang Kristen ku pindah-pindahin tuh dari Trinitas jadi Oneness, dan salah satu yang jadi Oneness waktu itu adalah Paul Jang. Di situlah aku dilaporkan sama beberapa pendeta. Nah gitu ya. Akhirnya masuk, kan itu malam aku masuk di Kumalnya Bang Rashid. Habis itu mulai paginya udah aku nggak tenang sampai jam 2 malam di Komal. Aku nonton terus Komal Ustadz Buya, nggak berhenti. Kebetulan kemarin itu aku juga lagi free kerja kan. Aku Domisili makin di mana, Bang Beji? karena di Medan Bang. Oh, di Medan, oke. Aku dari Medan juga, baru 2,5 tahun lah pindah Jakarta, gara-gara mau digeruduk. Tahu. Lanjut. Akhirnya satu hari itu full di Komal Ustadz Buya. Udah sampai aku nggak tahan, naik aku di Komal Ustadz Buya. Ustadz, kirim aku nomormu dulu Ustadz, ada mau kubilang. Bilang samanya kayak gitu kan. Nanya sama aku, ada apa aku ya? Udah kirim dulu, nanti aku ceritakan di WA kita Bang. Nah, lama kelamaan dipertanya ke dulu sama, ada apa? Kenapa kamu Nufan? Udah tenang, nanti dulu Bang. Ada yang mau kutanyakan dulu. Kirim dulu, ini harus pribadi aku tanya nih Bang. Akhirnya lama kelamaan aku turun, di DM-nya sama aku nomornya. Nah, akhirnya ngobrol kami di WA lama. Nah, habis itu sampai sekitaran jam 1 atau jam 2 itu ya. Aku dapat kesimpulan semua kan, kupertanyakan semua yang kuragukan. Karena tinggal dikit lagi sebenarnya, kupertanyakan semua yang kuragukan. Akhirnya setelah itu dapat kesimpulan malam itu juga, baru dipanggil yang namanya Ustadz Danan, dan kayaknya ada Ustadz Alif juga kemarin kurasa. Nah, setelah itu udah situ aku langsung syahadat di situ. Cuman gitu proses. Oke, jadi syahadatnya itu, terus kalau sekarang udah KTP ganti belum? KTP masih belum. Oh, masih belum. Yap. Itu pun sertifikatku itu kemarin HP ku dicuri Bang, jadi belum sempat ku print. Kan dikirim di PDF kemarin. Oke, tinggal minta lagi aja, bisa kok. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, Bang Beji, kan jadi mualaf itu bukan satu keputusan yang gampang ya, apalagi kalau dari keluarga besar, dari suku-suku yang notabene itu, ya kita tahu lah, Nias itu mayoritas Kristen. Ini Ya. Bang Beji waktu mualaf diketahui orang tua atau baru ketahuan setelah beberapa waktu atau gimana tuh Bang? Baru ketahuan setelah udah mualaf Bang. Oke, ketahuannya itu gimana ceritanya tuh Bang? Ya nggak ada masalah sih, soalnya kan pada dasarnya ya cukup tahu aja mereka, karena mereka juga nggak bisa gapai mau gimana juga kan. Oke, Kamu jadi juga- Bang Beji ini tinggal sama keluarga atau di Medannya merantau? Ngerantau sendiri. Oh, ngerantau sendiri. Oke. Terus begitu keluarga tahu udah mualaf, gimana tuh reaksinya? Ya mau gimana nggak bisa ngapa-ngapain, beliau cukup doang. Oh, suaranya jadi kecil, Bang. Oh ya. Iya, jadi cukup tahu aja mereka saat itu. Sekitaran 3 minggu itu kurasa mereka denger info.
Infonya dari siapa? Awalnya sih dengar info dari orang-orang kamu sekitar. Cuman mereka nggak percaya. Hmm. Karena kan mereka juga tahu bahwa aku juga membela agama Kristen dulu kan. Jadi Ya. mereka nggak percaya. Nggak percaya itu. Jadi akhirnya kemarin itu ada salah satu keponakan aku nanya langsung ke aku gitu kan di komal TikTok. Langsung ngomong TikTok. Ya, nanya ke keponakan aku kan, baru dia kasih sama ya, baru mereka percaya. Ya udah mau gimana kan? Katanya ya udah, kalau itu pilihannya ya udah. Cuman itu responnya. Artinya keluarganya ini adalah keluarga yang menerima perbedaan ya. Mantap, mantap. Bukan masalah menerima atau tidak menerima, cuman menurutku kayak ya mau gimana karena nggak bisa ngapa-ngapain toh. Ya juga, mereka di sana, kamu di sini. Terus Iya, juga betul. sudah mandiri ya. Iya, itu alasannya. Ya, kalau boleh tahu, udah nikah, Bang Beji? Alhamdulillah belum. Wah, alhamdulillah belum. Artinya waktu kemarin tuh posisi lagi ada dekat sama perempuan atau enggak? Betul. Wah, itu biasanya kan jadi masalah juga tuh. Begitu mualaf, kan mereka lihat, wah jadi jurang pemisahnya nih Tuhan jadinya. Maksudnya, Kan ada juga yang karena begitu dia mualaf, ya perempuannya nggak terima gitu. oh, yang cewek itu. Ya, Kalau yang itu udah putus itu bang, yang dekat itu kemarin yang pertama pas mualaf itu. Itu oh, cuman sekarang lagi udah jalin hubungan serius. Bahkan keluarga udah tahu, ya kan? hmm. Mualaf juga, orang Indonesia juga. Waduh, mantap, mantap. Orang Nias mualaf. Mualafnya duluan atau gara-gara Bang Beji nih? Ya bisa aku bilang gara-gara aku sih, soalnya kan aku baru terima dia mau serius hubungan setelah dia udah mualaf. Dia kirim nomor samanya sama kemarin. Oh, mantap, mantap. Di Medan sama-sama. Iya, sama-sama di Medan. Wih, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Terus, kalau boleh tahu nih Bang Beji, ini kan termasuk istilahnya apologet Kristen jatuhnya ya, apologet Kristen yang akhirnya jadi Islam ya. Ya betul. Ya, ini menambah daftar orang-orang yang dari hasil diskusi akhirnya mendapat hidayah ya. Karena jujur sampai detik ini udah ada Pak Ci dari Islam yang mau berdebat jadi Kristen. Belum ada ya. Belum Kemarin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin Raji gagal. Papa jahat balik lagi ke Islam. Tapi sekarang dengar-dengar balik lagi Kristen, nggak tahu deh. Bola-balik terus. Itu kan orang cari makan itu. Iya, itu orang cari makan. Jadi yang Cari istilahnya makan. karena pikiran, karena belajar belum kita temukan ya. Kasihan ini mereka nih. Kok makin sedih gitu nasibnya. Ya orang kalau mau buka hatinya kayak si Baji, tapi memang sih yang membolak-balik hati kan ya Allah kan. Iya. Siapa pun tidak bisa. Tapi kalau dia mau membuka sedikit, maka aku bilang dari dulu kan, kalau mau buka aja sedikit hati doktrin ini, buka dikit, celah dikit aja gitu. Nggak usah langsung pleng gitu kan. Pasti insya Allah mereka menjadi Muslim. Oke, salam kenal loh Baji ya, salam kenal ya. Nah, salah benar. Tapi gini bang ya, menurutku aku nggak buka hati. Cuman aku di- Suara kecil suaramu. Suara kecil. Iya. Menurutku aku tuh nggak buka hati. Justru aku dibukakan hatinya bang. Kenapa? Karena setelah hatiku udah dibukakan, aku berusaha melakukan yang namanya penolakan. Betul. Aku bertanya, ya aku bisa. Nggak mungkin, nggak masuk akal, gengsi gitu kan. Iya, Banyak. dari pembenci soalnya. Iya. Malu dong. Betul. Kalau bencinya dalam hati masih mending. Ini bencinya udah diungkapkan pula gitu kan. Iya. Masa iya sih aku yang udah pernah kukatakan dasar nabi cabul begini-begini. Masa aku jilat ludahku yang udah keluar itu, Bang? Gengsi lah. Seorang apologet pula ya kan. Cuma nggak bisa aku terima. Tapi tetap aja aku didorong. Makanya aku bilang aku tuh nggak buka hati. Justru ketika hatiku sudah dibukakan pun itu nggak bisa kulawan. Aku berusaha melakukan perlawanan atau penolakan supaya nggak dibuka, tetap aja nggak bisa. Ya, itulah kalau hidayah sudah datang. Oke, kalau boleh tahu, gimana reaksi dari Samuel dan teman-teman ONNS lainnya?
Ya ada beberapa orang yang kayak kurang suka jadinya lah. Ada beberapa, ada juga orang ya udah itu pilihanmu, tabah ada. Oke. Ngomong-ngomong udah sunat belum kau nih? Ini. Alhamdulillah kami orang Nias itu rata-rata udah sunat bang dari kecil. Oh, syukur lah. Dulu kalau ngomong lupa awak dulu bukan biji kan bang awalnya. Ya dulu namanya Novan awak. Ya, karena Pak Cien Baca ini pekerjaannya nyunatin orang, tapi pakai bambu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lihat juga, lihat kalau yang udah kayak tua kayak gini ini pakai mesin gerinda sekarang itu, gerinda potong itu, biar cepat. Yang sampai ke kepalanya bang bahaya bang. Nah gini, Beji, untunglah kau. So, kalau gitu kan Kristus tidak berguna bagimu kan? Nah, alhamdulillah Oh, iya. kau masuk Islam gitu loh. Kan betul enggak? Betul Di betul. Galatia 5 itu kan? Nah, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna kan percuma aja kau selama ini bela-bela dia. Nah gini lah maksud aku tuh buka hatinya sedikit itu kan berpikir gitu loh. Berpikir kan membandingkan apa yang ku imani, apa yang ku yakini sesuai enggak dengan yang ada di Bible itu gitu. Maka aku dulu dengan kawan-kawan yang Kristen itu sekarang gini aja, nggak usah kita bicara tentang konsep ketuhanan dulu. Kau bicarakan tentang Biblos, buku yang kau anggap suci ini gitu kan, Biblos itu. Kenapa di Katolik bisa 73 dan mau kau 4 kau 66 gitu loh. Nah, semua mengklaim terilhami Roh Kudus kan gitu. Betul. Semua kan gitu, semua orang Kristen mau Katolik mau Protestan kan. Iya Nah, betul. nah, kenapa di Katolik ini punya 73 buku sementara kita 66? Kemudian apa otoritas Martin Luther ini berani membuang 7 buku itu? Di situ aja dulu berpikir aku bilang. Karena kalau untuk konsep ketuhanan sampai hari ini kan masih ribut nih. Warnas ribut sama Tritunggal, sama Tritios, sama kan gitu Beji. Nah, Iya. gitulah. Maksudku tuh buka hati berpikir ke sana gitu. Oke, lanjut tuh dengan Julius itu lanjut. Ku dengar kau lagi. Ya. Jadi dari Bang Beji nih, Ya. udah masuk Islam, terus sekarang nih belajar terus atau gimana nih tentang Islamnya? Aku belajar soal diskusi aja sih bang. Jadi belajar mengenal ilmu lebih jauh lagi misalnya dari sejarahnya itu yang aku belajar. Soalnya kan sekarang itu kan belajar kayak langsung kayak anak sekolah itu nggak bisa. Jadi aku paling dengar-dengar aja gitu kan. Paling ada kalau yang kurang masuk aku tanya lagi nanti kan atau aku cari dari Google melalui link yang sudah ditentukan. Itu aja yang aku pelajari sekarang. Ya karena kita tahunya gini Bang, iman itu kan bisa naik turun ya, kita nggak pungkiri ya, namanya manusia itu kan iman naik turun. Itulah kenapa di Islam kita tuh selalu diajarkan ya untuk berjamaah. Ya istilahnya bertemanlah dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh gitu kan, orang-orang yang berilmu. Dan Bang Beji sendiri kan di Medan nih, udah pernah ketemu dengan teman-teman yang apologet Islam di Medan? Jangan ke dulu teman-teman aku udah datang barusan aku dari Nias kemarin aku tanya pendetanya. Alhamdulillah nggak muncul. Pak barusan bang aku baru 4 hari pulang dari Nias bang. Oke, terus? Iya, orang depan orang tua aku berdebat langsung ya udah. Alhamdulillah mereka nggak datang. Oke, ya. Terus nggak maksudnya kita harapkan gitu kan bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di Medan kan di Medan banyak ya ada Bang Faruk, ya ada Bang Bejo dan sebagainya gitu. Karena kalau sendirian kadang-kadang nanti jadiin apa ya? Jadi istilahnya target lah. Jadi mangsa empuk dari para pengikut si bilis-bilis ini kan, yang pasti akan membujuk rayu, akan mencoba terus gitu. Terus dari Bang Beji sendiri, artinya kan sama teman-teman Oneness itu secara hubungan pribadi sangat dekat, ya. Ada nggak dari mereka tuh yang setelah diskusi sama Abang mulai istilahnya mulai terbuka juga lah, ya mulai runtuh juga lah mereka punya pemahaman selama ini gitu. Kalau dari teman-teman wanita ataupun jauh kagak ada sih. Belum ada ya, tapi kita doakan lah akan ada nanti. Karena cuman 2 orang yang diskusi sama aku itu Bang Triwira sama Billy. Tapi mereka bisa aku bilang bukan diskusi, tapi nyerang. Kalau diskusi
Serius bang. Ya Triwira memang agak keras, Billy juga sama ya. Ya. Cuman itu yang lain nggak mau respon, terserah katanya. Betul betul. Ya, dari Bang Beji Iya. sendiri nih. Apa yang Bang Beji rasakan nih setelah di Islam nih sekarang? Kan di Islam ini kan istilahnya juga ya mau dibilang gampang ya nggak gampang juga gitu kan, harus sholat, ada pantangan gitu kan. Kalau dulu kan bebas-bebas saja, terus juga ibadahnya juga kalau menurut pendeta Gilbert enak gitu kan, dodo, nyanyi, tepuk tangan gitu. Kalau di Islam ini kan ya penuh tantangan. Ya, satu yang dasarku sekarang bang, walaupun aku nggak bisa jadi Islam yang taat, misalnya rajin Belum sholat, bisa lah, belum bisa, jangan bilang nggak bisa bang. walaupun masih belum bisa jadi Islam yang paling yang taat, misalnya sering sholat, rajin sholat, ataupun misalnya belajar tentang ilmuwan Islam, misalnya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun nggak begitu. Tapi satu yang ada di dalam hati aku sekarang, intinya walaupun aku melakukan banyak kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan dosa, tapi aku punya satu sandaran yang akan wajib memaafkan aku di hari kelak. Karena aku belum salah Tuhan. Jadi aku yakin Tuhan itu yang namanya Maha Pengasih. Ketika aku minta maaf dari kesilapan yang aku lakukan, dari keterbatasan kemampuanku, aku yakin pasti Dia akan maafin. Itu bang. Yang lain, ya aku nggak bisa jamin yang lain. Menurutku kalau misalnya aku rajin sholat, yang mungkin itu juga bonus ke depan kalau misalnya napasku masih panjang. Itu aja. Betul, karena yang paling penting tidak melakukan dosa syirik ya, mensekutukan Allah. Maka Betul. semua umat muslim itu akan masuk surga. Terus kalau Bang Beji sendiri melihat tuh, dulu kan di kekristenan ada penebus dosanya, di Islam nggak ada penebus. Gimana sih? Kok malah milih yang nggak ada penebus? Nah, kalau masalah milih yang namanya penebus, awalnya itu nggak pernah kupikirkan karena aku juga tahu bahwa penebusan itu sebenarnya hanya iming-iming. Karena pada dasarnya aku itu kan sering yang namanya realita fakta. Nah, kan aku itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa disalahkan. Waktu aku masih jadi Kristen, aku tahu bahwa Paulus ini telah mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu tidak pernah dibenarkan, atau tidak ada satupun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun katanya. Nah, tapi yang menjadi problemnya bang, ini adalah alasan kenapa aku nggak bisa nggak pernah mengharapkan yang namanya penebusan, atau nggak pernah percaya bisa dibilang. Kenapa? Karena ketika Paulus berkata tidak ada satu orang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pada faktanya, orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat terbukti jelas tertulis dalam Bible sendiri ada yang masuk ke dalam kerajaan surga. Contoh Nabi Yahya kalau iya kan dalam Islam, ada Nabi Elia, atau Nabi Henok itu bang. Kalau dalam Islam, tapi yang aku tahu kalau dalam Bible itu Nabi Elia itu yang naik ke dalam surga gitu kan. Jadi satu dulu pernyataan Iya. Paulus ini sudah Elia gagal. tanpa mengalami kematian lagi. Rupanya sorry, tadi termute. Ya, tadi aku ngomong, gue bingung, kok nggak ada jawaban. Ya, jadi Elia dan Henok auto surga tanpa mengalami kematian. Ya, kalau mereka bilang Yesus hebat karena naik ke surga, lah Yesus sakit dulu. Ini nggak perlu sakit. Dan Iya, ternyata bisa gitu ya. Tuhan ternyata bisa langsung kok kasih orang gitu kan. Kenapa harus repot-repot juga matiin Yesus? iya. Dan itu juga bisa kujamin bang, itu karena kebaikan mereka, bukan karena ketidakbenaran mereka atau semata-mata karena kasih Tuhan sama mereka. Bukan, tapi karena tertulis dalam Bible itu karena mereka ini orang-orang benar di hadapan Tuhan. Makanya mereka mengalami nasib seperti itu, naik ke surga gitu kan. Ya. Jadi Bang Beji waktu di Kristen pun percaya bahwa ya perbuatan baik itu harus ya, bukan cuma modal iman ya. Betul. Bukan cuma modal iman saja. Nah, ditambah lagi tentang penebusan yang dilakukan Yesus ini, tapi ini aku baru sadar setelah mau mualaf ya. Cuma setengah. Kenapa?
karena dosa waras yang diklaimnya itu sudah belenggu bagi semua umat manusia, itu belum semua dia tebus. Contoh, apa sih dosa waras yang ditimbulkan oleh Nabi Adam kalau dalam Kristen? Satu, yaitu sakit dalam bersalin, susah payah dalam mencari nafkah kepada Nabi Adam. Ya. Ya kan? Terus kematian, mati rohani, terus mati daging, ada 4. Nah, sekarang yang ditembus sama Yesus berapa? Cuman 1, mati rohani, yang 3-nya belum. Akhirnya kemarin itu pun ku konfirmasi balik ketika aku bertanya sama Joshua Tebo, akhirnya apa? Udah turun aja kamu gak bakal ngerti. Allah, Bang. Aduh, sempat nanya ke JT juga. Sempat, di situ ada Bang Maliki, Bang Billy sama Pastor Tom. Ada Billy juga. Oke. Aku diturunkan. Padahal aku tuh santai loh. Cuman aku sanggah ya, kan pakai data aku sanggahnya juga. Kan dosa waris tertulis jelas ini aja. Dosa yang muncul ketika Nabi Adam itu melakukan yang namanya kesalahan, ini aja, yang 4 ini. Benar apa salah nih? Betul. Sekarang yang sudah ditebus Yesus apa? Cuman 1. Dan itu pun belum ada bukti, Bang. Belum ada bukti. Iya, masih Tadi klaim. Paulus menyalah-nyalahkan tentang hukum Taurat, tapi ada bukti faktanya. Sekarang iming-iming hidup setelah kematian daging, atau ya ditebus yang namanya kematian rohani, atau kematian kekal, tapi buktinya nggak ada. Murid-murid aja nggak ada yang selamat, atau banyaknya yang mati tragis. Betul. Jadi masih tanda tanya semua. Ya, masih janji caleg, Bang, janji caleg. Iya, masih jadi calon. Jadi makanya di situ aku nggak pernah percaya. Mending ambil yang pasti-pasti aja lah ya. Kalau di Islam kan istilahnya ya nggak kontradiksi lah kayak mereka gitu. Nah, gitu. Ya, bahkan Kodondi itu sampai bikin jilid Bible ya. Entah sampai berapa kemarin ya? Paci ya, 180 ya. Udah 200-an kemarin. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman di stop sama Kodondi. Karena saking terlalu banyak kontradiksi dan ya bosan juga gitu. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Beji, kan harus meninggalkan B2 nih, yang merupakan salah satu hidangan yang ya bisa dibilang sangat sangat wajib dan dari kecil dimakan sama Bang Beji pastinya ya. Orang Nias termasuk sangat sering lah makan B2 nih. Gimana tuh? Tuh. Nah, aku juga nggak tahu, Bang. Tapi ini aku nggak munafik sama sekali atau mentang-mentang aku udah Islam, maka aku tuh benci yang namanya babi ataupun kayak anjing. Tapi bahkan dalam hati ini soal makan B2 ini ya, aku pernah tanya dalam hati, kenapa sih? Kan nggak ada yang lihat aku juga. Ketika aku datang ke Nias, ada acara di yang namanya babi. Iya. Tapi bukan masalah agama, Bang. Tapi memang mau muntah. Sumpah demi Allah itu memang mau muntah. Pernah di Medan ini, aku pernah di rumah makan babi panggang, rumah makan BPK di Medan ini. Menghirup baunya aja aku udah mau muntah. Betul. Aku punya pengalaman juga Bang. Dulu kan karyawanku ya kan Muslim nih. Jadi begitu dia misalnya liatin babi yang ya inilah kan kadang konsumen kami atau nasabah kami itu kan ada yang jual BPK, ada yang ternak babi gitu. Dia bisa sampai muntah-muntah tuh balik ke kantor tiba-tiba udah muntah-muntah nggak jelas gitu. Dulu atau aku masih Kristen, aku bilang karena aku mualaf juga ya Bang. Terus aku bilang kok lebay kali gitu kan. Masa sampai muntah-muntah gitu kan. Babi aja kok gitu. Tapi begitu aku mualaf sama kayak Bang Beji gitu. Waktu awal mualaf aku lihat babi masih nggak inilah ya, belum jijik sekali. Tapi sekarang kalau udah lihat yang lemak babi gitu kan, udah mulai kayak ada rasa jijik gitu. Jadi memang Allah berikan rasa tersebut ya. Jadi tuh lihatnya tuh bukan jadi menarik, tapi malah kayak aduh, kok kayak jorok kali gitu, kok jijik kali lemaknya gitu. Mulai gitu ada rasa kayak gitu juga gitu. Ya walaupun nggak sampai muntah-muntah gitu, tapi ada rasa jijik lah. Bang Beji juga sama ya. Kalau aku kemarin kemarin itu kan aku ada kendaraan cewek, dia kerja di rumah BPK itu. Aku nggak tahu kalau dia kerja di rumah, tapi intinya dia bilang kerja di rumah makan. Aku bilang ya udah aku datang ke situ, sekalian aku beli makan di situ, ya kan. Terus aku datang ke situ, ya kan. Aku ternyata ini rumah makan BPK, ya kan.
Karena aku udah gimana ya, udah gantung juga kan, nggak enak juga jadinya kalau misalnya langsung pergi kan, namanya juga ketemu sama cewek, dah masuk aja lah aku gitu kan. Tapi waktu dimasak bang, ngehirup baunya aja Mual nggak gitu. sanggup, nggak Mual sanggup. jadi. Intinya aku nggak tahan lah di situ, cuman beberapa menit udah keluar. Nggak tanda tanya, kok jadi gini? Dulu suka, kok malah jadi ini ya, jadi nggak mau gitu. Jujur bang, waktu aku balik ke Nias bang, kebetulan di situ ada acara kemarin dipotong babi. Di tahu tante aku bilang, kamu dulu suka. Udah lagi nggak usah bahas bang, mau muntah udah. Nggak sanggup dibahas. Oke. Terus menurut Bang Beji lagi nih, kan si Edis ya kemarin tuh lagi viral yang dia bilang bahwa penyalipan itu rencana Sibilis. Dari Bang Beji lihatnya gimana tuh? Setuju aku bang, kalau sama Edis bilang gitu. Bahwa itu adalah rencana iblis ya? Nah, tapi kalau berdasarkan kajian dulu, justru ini dulu sebelum ini viral bang, ini sudah aku kaji dulu. Kemarin aku di situ ada Bang tahu ko Andre, Bang Samuel sama RCS Kejadian. Ada kami 3 orang dan ada yang lain, tapi sama Pastor Tom 4 orang kami. Kaji tentang yang merasuki Yudas. Cuman ini belum viral kemarin. Pokoknya aku masih Kristen dulu mengkaji. Dan akhirnya waktu kami bahas ini, kami nggak dapat kesimpulan. Sebenarnya Yudas ini tentang rencana iblis ini termasuk kehendak Tuhan atau kehendak dia sendiri gitu loh. Nggak dapat Iya, kesimpulan. karena kalau memang bukan kehendak Tuhan, kenapa nggak ditengking gitu kan? Kenapa nggak, istilahnya kenapa iblisnya itu dibiarkan gitu kan? Bukankah Yesus tahu? Ya, nggak. Yang paling problem sama aku itu bang, satu dulu. Mulai dari awal sampai selesai, perancangan tentang dia datang untuk menebus manusia, itu sudah dia tentukan. Buktinya tertulis dalam nubuatan semua. Jangan bilang itu bukan rencananya. Dia yang merancang tentang kedatangannya. Dia sudah nubuatkan kok kepada para nabi. Itu problem utamanya. Iya. Jadi jangan bilang juga ketika iblis ikut campur, jangan bilang dia nggak ada ya, hasil ikut campur. Ada. Betul. Kalau si Rudi Yohanes alias Walabu malah bilang Yudas masuk surga karena dia lagi jadi bad cop-nya gitu. Jadi istilahnya tuh memang peran dia tuh jadi bad cop-nya ya. Karena kan kadang-kadang tahulah gitu ya, ada orang tuh berbagi peran. Kamu nanti yang bagian bad cop-nya, gue yang jadi good cop-nya gitu kan. Kamu yang bagian kasarnya, aku nanti yang bagian baik-baikinnya gitu. Padahal kerja sama. Ya, itu konsekuensi di situ kan kerjasama bang. Kan Iya, itu juga. kerjasama. Nah, tapi kalau dari narasi Yohanes kemarin waktu kami kajian di situ, yang jadi korban itu Yudas, itu yang belum dapat jawaban. Iya lah, masa kesurupan dia, udah kena kesurupan dia pula ini ya, disalah-salahin dan mati pula gitu jadinya. Kan kasihan dia. Iya. Dia maksudnya dalam rancangan Tuhan ini dia mengorbankan yang namanya Yudas ini. Iya. Kayak pilih kasih, konsekuensinya di situ Tuhan pilih kasih. Kenapa kamu mengorbankan manusia gitu kan? Betul. Kan kasihan Yudas Bang ya. Jadi istilahnya seakan-akan dia itu jadi paling jahat lah bagi orang Kristen. Betul. Sementara dia adalah salah satu oknum yang bekerja di dalam rancangan Tuhan, tapi malah dia yang jadi korban, kan gitu? Kan Karena kalau nggak ada dia nggak ada Tuhan. betul. Jangan dulu begitu. Kalau narasi Yohanes itu bukan nggak ada Tuhan, tetapi rancangan Tuhan nggak bakalan terjadi. Nah gitu kan, sama aja. Yang malah yang nggak ada itu kekristenan, tapi malah disalah-salahkan dia gitu kan. Harusnya dia umum utamanya, gitu kan? Ya, karena kan gini Bang, sama kayak orang gila ya. Orang gila itu kan nggak bisa dihukum. Kenapa? Karena dia gila. Begitu juga dengan orang kesurupan. Contoh misalnya nih, ada misalnya Bang Bancai nih, Pak Cian Bancai.
berteman sama Bang Beji udah lama. Bang Beji tahu kelakuan Pak Cian Bajai. Tiba-tiba Pak Cian Bajai tiba-tiba kesurupan gitu, menggeletar-gelekar, terus salto-salto di tanah gitu kan. Terus makan ini kaca-kaca, terus mukulin Bang Beji. Kan nggak mungkin begitu Pak Cian Bajai ini normal kembali, Bang Beji bilang, kamu kemarin pukul aku ya, aku balas sekarang kalau nggak masukin penjara dia. Kan tahu gitu kan, oh ini orang lagi kesurupan gitu, nggak mungkin marah kan. Iya betul lah. Kecuali kalau misalnya otak kita juga udah sama kayak dia, Bang, baru lah. Iya. Karena orang gila nggak bisa disalahin, orang yang nggak waras nggak bisa disalahin, orang kerasukan cemana disalahin, nggak ada salah si Yudas ini kan. Dan dia kerasukan itu setelah dikasih roti sama Yesus gitu. Betul nggak? Dia sebelumnya normal, begitu terima roti dari Yesus barulah dia kesurupan kan? Iya, dia rasa Apa ini? betul. Kan? Ya, yang Bible yang nulis loh, bukan kita yang bilang kan. Dia kesurupan setelah menerima roti dari Yesus. Iya. Apakah itu roti medianya? Ya kita nggak tahu kan. Atau salah satu juga dari rancangan Tuhan tadi kan. Iya. Nah, itu. Terus dari Bang Beji sendiri, dulu membela Kristen, sekarang jadi ya bisa dibilang kan pasti banyak tuh yang dari netizen ya. Kalau teman mungkin tadi udah dibilang, kalau dari netizen nih kulihat banyak yang maki-maki nih. Itu gimana tuh perasaannya, Bang? Yang maki-maki maksudnya orang-orang Kristen maki-maki aku gitu. Iya. Satu, udah kebal. Kenapa waktu aku jadi JO aku juga udah dimaki-maki. Oh iya ya, begitu jadi JO Trinitas pasti maki-maki. Nah, kedua juga ya udah taruhlah mungkin keterbatasan pikiran. Kan dulu aku juga kayak gitu, Bang. Nah, jadi aku anggap aja sekarang mereka itu ya seperti kata Yesus, Bang. Mereka masih belum tahu apa yang mereka berbuat. Jadi begitu abang udah sadar, abang merasakan bahwa wah saya juga dulu kayak gitu kok. Jadi lebih bisa memaklumi ya. Ya, masih bisa dimaklumi. Ya, walaupun sih dalam sekejap kadang-kadang emosi juga kalau udah terlalu gitu kan. Jadi ketika aku dimaki, tapi setelah itu aku sadar ya udahlah nggak usah jadikan dendam gitu kan. Atau misalnya kalau lihat orangnya jadikan pengen ngebahas dengan kakak, nggak lagi. Karena malah yang ada rasa kasihan sama mereka ya. Betul, rasa kasihan yang ada, Bang. Iya. Jujur aja. Bukan benci tapi kasihan jadinya. Kecuali kalau karena sampai sekarang ini jujur juga, Bang, nggak ada orang Kristen yang diskusi sama aku, apalagi yang maki-maki aku, yang sudah menggunakan pikirannya secara netral. Oke lah, taruh maksudnya dia itu menolak Islam, tapi minimal pikirannya itu netral cara menolaknya. Ya, ada alasan yang logis lah, ada alasan yang jelas gitu kan, bukan cuma kebencian. Ya, tapi ya justru yang aku lihat cuma karena rasa benci dan keduanya karena karena ketidaktahuan. Jadi aku benar-benar maklum. Udah, aku juga dulu begitu. Tapi kalau dulu jujur aku juga memberikan yang namanya penolakan. Sampai-sampai dulu itu aku nggak tahu siapa kemarin itu yang aku emosi waktu aku bilang hati-hati dalam dunia diskusi. Aku dalam diskusi yang salah bisa aku benarkan, yang benar bisa aku salahkan. Jadi hati-hati jangan sampai tanda titik ketika kamu ngomong di awal itu akan hilang di omonganmu kedua. Nah, itu. Siap. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum buat Bang Andre. Ya, silakan Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Bezel siapa? Beji. Biji. Lu kalau ngomong lu Bang Bezi. Kamu alaf juga? Iya, Iya. Bang, alhamdulillah. Lebih Kapan dikenal mualafnya, namanya Novan ya. Dalam diskusi lebih dikenal namanya Novan. Iya, Novan. Novan yang dulu penghujat bukan nih? Ya termasuk. Iya, dulu memang ini debat mewakili Kristen dan cukup beberapa kali ada statement-statementnya yang ya bisa dibilang Iya, Novan. Kayaknya gue pernah ketemu deh dulu. Novan. Oke. Iya. Iya. Ya kapan baru mualafnya kapan, Bang? Tahun lalu. 2024 bulan 11. Hah? 2024 bulan 11 kemarin.
Oh, November baru kemarin ini ya. Iya. Oke. Siap. Ya udah nggak, gue cuman mampir, gue kangen aja sama Julius nih. Waduh, tumben. Iya, kangen pengen maki-maki Julius. Anjir, gua pula yang mau dimaki. Apa salah dan dosaku? Kan biasa gue ngomong kayak begini. Gue kan ada tuh kemarin VT-nya gue itu kan. Mualaf itu ujiannya itu berat. Gue bilang banyak bertubi-tubi kami gue nonton tuh di YouTube-nya si siapa namanya Julius ini, si David itu kan dapat bertubi-tubi kan begitu. Ya kan? Ya gue bilang ya ini kita nikmatin aja ya, karena itulah mualaf, karena kita sesuai dengan apa yang kita ikutin, kita ajarin, kita pelajarin segala macam. Jadi kita tahu akhirnya kita dikasih ujian, kira-kira lu sanggup apa enggak, kan begitu. Ya kan? Kalau kenikmatan duniawi segala macam, ya itu kemarin-kemarin gue udah kayak gimana. Gue tuh kayak ngurusin kayak kemarin Julius tahu tuh anak asuh gue, anak yatim gue meninggal, ya kan? Wah, nggak ada yang bantu satupun, tidak ada satupun yang bantu. Ada yang bantu? Nggak ada. Cuman ya gue menikmati gitu, gue nggak bisa menyalahkan siapa, nggak bisa, tapi gue jalanin lah. Gue mungkin si Biji gue enaknya manggil apa ya, jangan Biji lah, Novan aja bang. Namanya Beji kok lu jadikan biji ya, jadi nggak enak. Ya Bang Novan, ya kan. Iya. Kalau mau menghujat dulu, gue tuh menghujatnya tuh gue lebih dari lu bro. Bener, gue lebih dari lu. Gue bakal tunjukin gue. Itu zamannya dia WAG dulu tuh. Gue tunjukin gue siapa gitu loh. Gue tuh gila, benar-benar gila. Tapi akhirnya gue sekarang Masih ya gila. berbalik, gila juga. Tapi gue membela Islam. Mau nggak suka, mau diomongin, mau difitnah, gue nggak peduli. Ini Julius tahu gue bagaimana. Julius tahu gue tuh orang keras kayak gimana. Makanya sekarang itu kan gue dijulukin sama teman-teman Oten itu tukang geruduk, karena apa yang segala macam yang ngujat gue datengin. Gue tanya Julius tuh, nah bagus lu udah jadi mualaf lu Novan, kalau enggak gue datengin lu. Wih, diancam. Ya, mungkin kita tanya nih kalau gitu, Bang Beji, sudah merasakan ada perubahan nggak, atau ada merasakan kok banyak cobaan nih setelah mualaf, atau masih datar-datar aja? Sebenarnya sih udah terasa bang, tapi kuanggap itu ya udahlah, mau gimana, satu dulu. Penggugur dosa dulu lah ya, anggap aja penggugur dosa zaman dulu. Betul. Kalau aku sering bilangnya anggap aja karma. Bener-bener. Ya, tapi sama kayak gue, lu bilang ini karma, betul. ya. Jadi ada bagusnya gini, ada bagusnya kita tahu bahwa itu adalah ujian ya, karena yang namanya ujian pasti ada akhirnya gitu kan, ada waktunya gitu. Iya betul. Nah satu dulu bang, kenapa? Satu, yang dulu ketika aku ngomong sama keluarga atau sama orang-orang, gue itu didengarin, karena gue pakai firman Tuhan kalau ngomong, hanya gue didengarin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bukan cuma keluarga yang nggak mau dengerin, tapi seluruh orang nias bang. Jangan kan mau dengerin bang, ngerespon aja kagak. Ngeri. Udah kayak virus, udah mulai malah dijauhi malah ya. Betul. Jadi aku nggak tahu ya entah ini ujian atau cobaan atau apa, tapi aku rasa perubahannya seperti itu. Jauhin gitu kan. Aku pun yang dulunya akrab sama mereka, batalin semua pertemanan kita bang. Pun ada apa gerangan itu? Jadi kayak dikucilkan gitu. Iya betul. Aku kalau ngomong pun bang serius. Nah, contohnya ada di rumah mereka, karena nggak enak nanti mereka naikin aja. Tapi ketika ngobrol mereka semua diam. Apa ini tuh? Itu aplikasi ajaran kasih itu diterapkannya itu, Novan. Mungkin Ya, aplikasi. aku berbagi sedikit ya Bang Beji ya. Jadi dulu jujur ya, aku tuh waktu baru mualaf ya, kan dengar cerita-cerita teman-teman mualaf itu dapat cobaan. Kadang-kadang aku masih berpikir, kalian aja lah Ujian, yang bro. nggak Ujian, sanggup bukan cobaan, menghadapi bro. gitu. Ya Ujian, kalian aja bukan yang, cobaan. ya dulu aku sampai pikir ini mereka lah yang lemah. Buktinya aku santai aja. Ya bahkan setelah mualaf juga aku masih biasa aja gitu kan. Iya. Tapi setelah Akhirnya 2 tahun mualaf baru mulai tuh cobaan datang. Jadi
datangnya juga nggak sedikit gitu kan, datangnya banyak sekaligus gitu. Bahkan sampai waktu di Jakarta tuh aku sampai sempat gini ya, sempat terpuruk tuh gini. Waktu di Medan, temanku perasaan istilahnya ya inilah kita ngomong bisnis, apa yang bisa dikerjain gitu kan. Tiba-tiba waktu malam bisa aku berpikir gini, kok di Jakarta nih temananku kayak si Andre inilah bentuknya gitu kan, Bang Handi, Kurang ajar. si Kores, aduh kok gini lah temanku sekarang gitu. Sampai aku pikir ya mungkin ini cara Allah istilahnya supaya aku dapat lingkungan yang baru lah. Kalau dulu kan walaupun udah mualaf tapi lingkunganku bisa dibilang masih 99% temanku masih oten gitu kan. Jadi kau nyesal, kau nyesal berteman dengan gua, kau nyesal, kau gitu Jo. Ah, nggak nyesal, cuman aku bilangnya kok rasanya kayak 180 derajat gitu. Kok beda tiba-tiba, kayak merasa tuh gini kan, kok beda banget gitu. Ini gue di mana gitu kan. Jadi kayak istilahnya kayak kita tuh kayak ini di mana gitu kan. Ini mimpi atau kenyataan gitu. Anak-anak mau belanja dulu. Bisa seperti itu kadang-kadang. Ada. Ya, itu yang paling menonjol sih yang aku rasakan saat ini itu. Dan yang keduanya juga, kalau dulu kan apa-apa kalau misalnya ada sesuatu itu terutama soal materi ya karena banyak family kan orang-orangnya langsung bisa minta bantu ya kan. Iya. Tapi ya alhamdulillah sekarang ya walaupun sebenarnya mereka mau bantu tapi segan gitu kan. Segan untuk minta tolong balik. Oke, Karena rasa sudah segan. pasti dalam statement mereka itu lah kemarin kamu nggak percaya sama Tuhan kami, sekarang kok minta tolong kan gitu kan, itu bahasanya. Nah, itu yang membuat salah satu aku dulu gengsi minta bantu sama mereka. Ya pasti ada inilah, pasti ada rasa jarak gitu ya. Apalagi ya kadang-kadang orang ngelihat agama ini kan sebagai jurang pemisah, padahal iman itu kan masing-masing. Ya. Betul. Dari Bang Beji sendiri, dari teman-teman nongkrong gitu, ada perubahan atau masih biasa aja? Paling yang masih mau nongkrong sama aku itu yang belum tahu status aku bang, aku udah Islam. Oh, artinya Bang Beji ini teman-teman lebih banyak yang non Muslim ya? Sekarang Hmm. jujur aja sih sekarang kalau yang untuk temen nongkrong nggak ada Oh, yang Islam. udah beda dunia jadinya ya. Udah beda dunia. Yang dulunya awalnya kalau misalnya nongkrong itu puluhan orang, kalau sekali nongkrong sekarang alhamdulillah kalau jalan sendiri terus. Gitu. Ada terasa kesepian juga ya. Ya bukan hanya terasa tapi memang seperti itu katanya bang. Apa bang? Itulah yang tadi aku bilang Bang. Kita tuh di Islam tuh kan dianjurkan ya untuk ya silaturahmi. Kalau kita bilang nongkrong lah. Ya bahasa gaulnya sering-sering nongkrong dengan tetap saudara-saudara Muslim gitu kan. Harus berjamaah gitu. Karena dengan berjamaah itulah bisa kita kuat gitu. Ya. Enggak, apa ujian terberatnya Bang Novan tuh apa? Yang aku alami Berat, sekarang ya cuman yang satu tadi itu soal maksudnya dijauhi sama yang dulunya teman-teman semua gitu loh. Orang Yang tua, dulunya orang tua. rame itu langsung dijauhi sekaligus semua. Nah, orang tua Salah satu itu kalau orang tuh sekarang mungkin mereka nggak kopling, tapi masalahnya jaga jarak gitu loh. Jadi kalau dulu ibaratnya misalnya kalau apa-apa itu dari hal kecil sampai hal besar bisa kita kompromi, sekarang udah nggak bisa. Ya. Selalu ada pertentangan. Dulu sering cerita, sering istilahnya ngobrol gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang nggak pernah ngasih info apa-apa gitu ya. Ya betul. Ada jarak lah gitu kan. Nah, terus ya mungkin karena ini kan aku nggak tahu juga ya tadi soal cewek gitu kan. Kalau dulu kan karena kurang nias ya banyak lah cewek-cewek kena kurang nias. Tapi alhamdulillah sekarang setiap dengar aku ternyata Islam, nggak nanya-nanya lagi. Nggak Langsung. nanya-nanya lagi, langsung reject gitu ya. Ya reject langsung udah selesai. Tapi kan orang Nias yang Muslim udah mulai banyak juga loh di Medan. Aku masih belum tahu sih bang. Soalnya kan aku pendalaman, jadi mayoritas kawanku itu ya Kristen semua.
Oh iya, karena circle-nya dulu gitu. Tapi Ya, harus tunjukin aja sih sama orang tua itu sebenarnya masalah waktu dan bagaimana kita menyikapi ya. Kalau kita juga istilahnya tetap membiarkan jarak itu ada, ya nggak akan tambah dekat gitu. Sama kayak dulu aku ya, begitu orang tua istilahnya bangun jarak, ya aku yang mendekat gitu. Ya kan karena yang namanya hubungan tuh harus ada yang mulai kan. Kalau dua-duanya nggak mau mendekat, ya udah gitu-gitu aja gitu. Mau nggak mau ya harus ada yang duluan ambil inisiatif lah. Ya, jadi semoga Bang Beji ya sering-sering lah ngobrol dengan orang tua, nanya kabar ya, atau enggak kamu yang kasih Lu, lu, tahu lu gimana sekarang? siapa? Lu sama orang tua lu. Sekarang Loh, gimana? nyokap gua bawa ke Jakarta kok. Bokap? Bokap udah meninggal kan? Oh iya 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 iya. Oh iya. Iya iya. Nyokap Kalau gua gua bawa sampai dari sekarang anak-anak Medan. gua nggak ketemu, itu masih belum ketemu anak-anak gua. Iya, Itu terberat itu. Terberat itu. kalau nggak kita bikin ini, kita bikin poster orang hilang. Kita bikin. Bukan hilang. maksudnya apa? Maksudnya udah nggak benar-benar doktrin dari emaknya udah susah, bro. Susah. Ya sih. Ya karena kalau udah sempat jaraknya tuh jauh banget, udah agak susah gitu. Itulah kenapa jangan sampai jauh banget, harus udah langsung diberesin gitu. Kalau udah sampai kondisi kayak gitu ya tahu sendirilah, agak susah memang. Kalau aku sih Bang, karena aku tahu juga kan, dulu memang aku itu hampir mau kasih jarak kan, karena Iya. buat aku itu aku nggak bisa membenarkan Kristen, tapi karena aku baru dengar di dalam Islam itu wajib walaupun mereka kafir, tapi wajib mengasihi yang namanya orang tua. Iya Makanya wajib. kemarin aku punya dekat datang ke Nias juga. Nah tetap, maksudnya mau gimana pun apapun yang terjadi itu, aku tetap ke Nias mau ya silaturahmi sama orang tua gitu kan. Tapi masalahnya itu Bang, mereka jaga jarak sama aku kan. Aku berusaha dekat tapi dibatasin jaraknya kan. Nah, mau gimana lagi? Terima apa adanya kan. Ya udah. Ya, pelan-pelan sabar aja. Sementara kan seperti itu lumrah manusiawi kan, orang tua dengar seperti itu kan. Seperti Betul. itu. Sabar aja. Tapi tetap kau hubungi orang tua, apa kabar Ma, apa kabar Pak, gitu kan. Kenapa telepon aja, dia mau angkat mau enggak ya enggak masalah kan. Tapi kita tampakkan gitu loh. Kalau pun jangan- nanya kabar ya kamu yang kasih tahu. Kadang-kadang orang tua itu kan Iya. penasaran. Ya penasaran dengan kabar kamu, tapi mau nanya juga gengsi kan. Mereka gengsi. Ya udah kasih tahu aja, saya sekarang ini dapat pekerjaan ini, nah saya udah beli ini gitu. Saya sama nyokap juga gitu. Karena dia nggak nanya, ya udah yang kita yang kasih tahu gitu. Alhamdulillah hubungan bagus, hubungan terakhir juga baik. Bahkan sekarang waktu ada si Daman, nyokap gua malah tiap hari diceramai sama Daman. Kurang ajar dia tuh. Kurang ngajar Daman. Ngomongnya paling keras lagi dia. Ya Kalau namanya sih- kan orang tua. Orang tua itu tetap seperti itulah dengan anak kan. Siapa mau dia anak kan, tapi pelan-pelan dikasih ya. Jangan kan itu Rasulullah aja kan pamannya yang mendukung dakwah dia kan, karena tidak ada hidayah dari Allah itu kan. Nah, tapi karena dia berbaik dengan pamannya, paman berbaik kan tidak ada persoalan kan. Untuk hubungan di dunia tidak ada persoalan, mereka kan saling menguatkan walaupun pamannya itu, kakeknya itu bukan tidak sampai jadi musuh Islam kan, apalagi kita nih kan. Nah makanya pelan-pelan aja sambil berdoa gitu kan. Tapi kan siapa Siano itu kan udah pandai sholat ya, wudu apa udah bisa sholat, udah bisa kan. Ya bisa lah. Nah makanya tadi gini ya udah setahun. Aku sarankan kau, kalau kau punya rezeki kau cari buku ini ya kan, buku apa ini Tauhid. nih. Ya, Aku tauhid ini. kenapa harus tunggu ada rezeki? Kenapa bukan Pak Ci yang kirimin? Aku kirimkan, aku tidak tahu alamat dia kan, tidak tahu kan. Karena kalau aku Tinggal kirimkan ini, ongkos kirimnya lebih mahal, lebih bagus dibeli sana gitu loh. Di murah biar aku kirimkan waktunya gitu loh, ke rekeningnya kan gitu. Daripada aku kirim ini gitu loh. Apalagi di Medan kan banyak toko buku besar-besar kan. Karena ini loh ya, kenapa? Tauhid inilah Rasulullah tu datang tu mengajarkan kepada sahabat itu 10 tahun. Bayangkan 10 tahun Rasulullah tu mengajarkan tauhid ini, ya kan, supaya mantap akidah mereka, baru ada aturan gitu loh. Di Madinah itu 13 tahun tu aturan yang datang untuk hukum, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, nah itu loh.
Kenapa? Kalau orang udah kuat tauhidnya, apapun yang turun dikatakan tuh iya kami dengar, kami taat kan gitu. Ya. Nah, ini yang penting dulu gitu ya. Jadi step by step yang kau bilang tadi belum mampu untuk taat. Seperti itu sahabat Nabi juga seperti itu. Ada yang sampai dah meninggal juga mereka tidak dapat Al-Quran kan, hanya baru separuh karena 23 tahun Al-Quran itu turun kan gitu. Nah, kita back ke belakang kalau dengan Islam ni back ke belakang dulu step by step. Apakah sahabat-sahabat Nabi itu waktu datang Islam tu mereka langsung tu kan tidak juga gitu kan. Malah mereka itu kalau ada surat tentang khamar itu, tentang minuman keras itu 3 kali turunnya itu. Bukan di Mekah, itu di Madinah yang turun ayat itu. Gitu. 3 kali mereka turun ayat baru pengharaman total khamar itu, minuman keras itu kan gitu. Jangan seperti itulah. Islam memudahkan semua kok. Dan ya paling penting itu memang harus tauhid ya. Terbukti orang-orang yang kalau fondasi tauhidnya kuat, walaupun sempat digoyang gitu ataupun bahkan sempat murtad ya dia akan teringat kembali dengan nilai-nilai tauhid dan ujung-ujungnya biasa balik gitu. Dan aku udah lihat ya beberapa orang yang sempat digoyang imannya gitu kan karena melihat dunia, karena melihat kalau di sebelah ini kok enak orang-orangnya gitu kan. Tapi waktu di akhir-akhir hidupnya udah tua, udah sekian lama, bisa balik dia gitu. Kenapa baliknya ya karena tauhid ini. Kalau yang aku lihat itu keenakan sebelum pindah itu, Bang. Yang disayangkan di situ kadang-kadang goyang lagi ya dianya. Oh, sempat ada kepikiran gitu, Bang Beji? Itu yang aku lihat. Dan dari para orang-orang ini ya. Jujur aja, kalau misalnya kan aku sering berpikir atau misalnya dalam keadaan misalnya lagi terkurup gitu kan, udah terpojok, kadang aku mikir balik, tapi tetap aja dalam pikiran tuh nggak bisa, soalnya nggak mungkin aku percaya balik seperti ini, apalagi aku udah paham juga, nggak mungkin aku minta tolong. Ya, Gimana aku minta tolong sementara aku nggak percaya? Betul, nggak bisa kita menerimanya gitu ya. Hati bisa. paling dalam tuh nggak akan bisa mau gitu. Ya, betul. Betul. Mantap. Semoga istiqomah buat Bang Beji ya. Mungkin karena udah malam juga, ada nggak yang mau nih buat teman-teman kita di luar sana yang belum menemukan kebenaran nih, terutama untuk oten-oten nih yang dari tadi udah kejang-kejang di bawah. Oke. Cuma satu sih saran aku. Intinya dalam beriman itu jangan menutup akal gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita menutup akal itu adalah masa lalu yang sudah kutinggalkan. Jangan juga duluankan kebencian dulu dalam ketika mendengar sesuatu. Jadi apapun yang kamu dengar, baik buruknya itu silakan pikir dulu atau pelajari dulu. Kalau ibaratnya itu adalah sebuah pengetahuan, pelajari dulu. Walaupun itu kalimatnya kata-kata kasar, jangan langsung ditolak. Terima dulu, habis itu pelajari. Kalau memang itu nanti bisa dibuktikan itu salah, ya udah, itu salah. Intinya gunakan akal secara netral dan pengetahuanmu itu secara umum. Jangan secara pribadi atau secara kemauanmu sendiri, itu aja. Karena itu akan menjadi dasar kamu di mana kamu itu bisa menemukan kebenaran. Kalau masalah hidayah nanti itu urusan Allah, tapi urusan pribadi kamu dalam mencari Tuhan, yaitu akal kamu dulu. Karena yang namanya hidup itu kita tidak tahu kapan, dan yang namanya dunia akhirat itu kita harus wajib tahu sebelum kita meninggal. Karena itu lebih berguna daripada apa yang kita alami sekarang. Dunia taruh kita bisa kaya, tapi ketika kita jadi miskin di dunia akhirat, nah itu lebih parah. Itu yang aku sampaikan. Iya, karena akhirat yang abadi, dunia yang sementara. Mungkin ada tambahan dari Bang Andre atau Pak Cik untuk Beji? Udah, gua sih udah apa namanya? Ya kita ini sebagai mualaf nih yang kalau orang bilang katanya, Dre lu udah 5 tahun udah bukan mualaf. Tetap gua akan katakan gua masih mualaf. Kenapa? Gua mualaf. Tunggu. Ya karena itu menjadikan gua, motivasi gua untuk mengingatkan kepada teman-teman non muslim ya, itu apa ya, gua nggak akan pernah mau mengusik, terutama bagi para mualaf sebenarnya nggak pernah mau mengusik
orang-orang yang non muslim, karena keluarga gue masih non muslim. Kalau lu nggak mau dihina, kalau lu nggak mau dibahas agama lu, jangan bahas agama Islam. Gitu. Jangan bahas agama Islam. Jadi bahaslah agamamu. Nah itu baru kita juga berhenti kok, teman-teman semua berhenti kok. Tapi kalau udah gimana caranya misionaris untuk bagaimana caranya untuk supaya bisa orang-orang Islam itu masuk ke Kristen, nah itu ya kita ini penolaknya. Kita penolak, terutama gua nih. Gitu, bukan sosokan. Jadi makanya gua mempercayai teman-teman debater ya, termasuk Bang Zuma, Kores, Uniriva segala macam. Ya udah, karena mereka yang coba menghalau. Nah, saya cari orang-orang yang ngujat segala macam. Itu ya gue bahas, gue iniin segala macam gitu. Jadi ya gue mau ingatkan buat teman-teman aja juga sama Bang Novan, apa ya, jangan gampang. Kita nanti nih mungkin 2 tahun 3 tahun ini akan ada kebimbangan, percaya sama saya. Karena apa ya, duniawi itu mulai muncul lagi. Saya itu dikasih ujian tuh berat banget, bro. Berat. Bukan main beratnya gitu. Tapi kenapa masih gue bertahan? Dibenci sama semua orang, termasuk banyak orang-orang Islam yang benci gue banyak. Hanya karena apa? Karena gue itu ngomong ayah AB. Mana kata zombie? Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya gue tuh ngelakuin kayak begini. Akhirnya ada gue membenci? Nggak ada. Ada satu mualaf, ya si Julius tahu lah, peci merah tuh. Tiba-tiba gara-gara masalah ekonomi segala macam, nggak digubris segala macam, langsung ngebela teman-teman non muslim. Ya gua kejar. Gua orangnya begitu. Sekarang si Kores jadi peci merah. Tadi kami kasih peci merah sama dia. Hah? Enggak, tadi kami menemukan peci merah. Jadi gue bilang, udah lu pakai ini aja mulai sekarang gitu. Biar jadi new peci merah dia. Nggak apa-apa peci merahnya, tapi jangan kelakuannya kayak yang sono gitu. Jangan. Biar Kores kalau begitu, Kores gue juga kejar juga Kores tuh. Bentar dulu ya Bang ya. Aku mau jawab satu komentar dari si yang baca novel. Hidup lu makin berat, makin jauh lu dari Yesus. Hidup gue makin berat. Ini fakta nih bro ya. Sorry ya banyak gue jawab bentar ya. Soalnya ini dari komentar. Iya, ngomong. Dulu waktu gue merantau itu awal 2019. Skenario gue cuma satu, itu namanya Yesus. Tapi penghasilan aku dari 2021 itu, dari 2019 itu nggak ada sama sekali. Bahkan hubungan gue sama orang tua pun jangan katakan baik. Dan bahkan aku tuh nggak pernah ngelakuin yang namanya ngalah sama orang tua. Nggak pernah. Gue prinsipnya itu harus selalu benar. Tapi setelah gue jadi Islam, itu baru mulai bulan 11 kemarin, akhirnya rezeki aku itu kebuka. Dan yang paling aku nggak bisa terima itu sebenarnya, kenapa gue bisa ngalah sama orang tua aku. Itu aku bisa ngalah, dan cuma satu alasan kenapa aku bisa ngalah sama orang tua itu karena ajaran Islam. Ya, Allah lembutkan hatinya. Iya, enggak, satu dulu awalnya memang udah wajib sih itu karena hati kita itu luluh, dan itu juga sudah tertulis karena walaupun sudah berbeda tapi harus mengasihi yang namanya orang tua. Walaupun kamu tahu kamu benar, lu harus tetap kasih yang namanya orang tua. Nah situ. Jadi jangan dibangga-banggain lah gitu loh. Justru kalau di Kristen sebenarnya gue makin kuat mempertahankan pendirian. Kenapa? Karena di dalam Matius 23:9-12 tidak ada yang namanya lebih besar ataupun lebih rendah. Justru yang yang meninggikan itu rendah. Ya. Nah, dan rendah itu akan ditinggikan, dan selebihnya adalah sama, itu saudara semua. Justru itu membuat aku itu makin kuat. Betul. Untuk bertahan pada pendirian aku, dan nggak ada rasa mau ngalah sama orang tua. Jadi jangan bangga-banggain.
Justru karena gue Islam itu makanya gue tuh ngalah sama orang tua, dan alhamdulillah aku ngerasa hidup aku lebih lebih adem kurasa. Walaupun banyak yang bilang Kristen, kamu jadi penghujat. Nah, itu kan cuma pikiran kalian. Nanti dibilang juga, katakan di mana aku menghujatnya, orang aku open camp tiap hari kok. Emang kalian pikir kalian nggak ada orang-orang hukum yang bisa nangkap aku? Tapi aku rasa kalian satu dalih pun nggak dapat. Contoh, ketika aku bongkar yang namanya perpuluhan, aku tantang pendetanya, ya udahlah, bilang aku salah, aku datangin langsung. Itu aku datang ke Nias kemarin. Kan aku sering bongkar yang namanya perpuluhan itu kan. Aku datang ke sini, ya aku datang ke pendetanya. Masalahnya berani nggak pendetanya datang? Sudah aku jamin ketika dia mau datang, maka seluruh uang masyarakat yang 1.000 orang satu gereja, ribuan orang dalam gereja itu, dia balikin uangnya. Itu minimal 1 juta satu keluarga. Nah, yang 1.000 orang berapa? Nah, dan itulah kepintarannya dia nggak mau datang. Memilih pura-pura nggak mendengar. Itu kan. Padahal 2 minggu aku di Nias loh. Ya karena gini Bang Beji, ladeni lu menang pun nggak ada yang dia dapat gitu. Kalau kalah hilang semua gitu kan. Jadi terlalu beresiko gitu kalau diladeni. Betul. Terus aku sedikit tambahin ya, kalau kita bicara ribut sama orang tua ya. Ya sama gitu, dulu aku pernah di posisi itu, kalau sama orang tua tuh ya bisa adu argumen. Tapi tak kenapa, ya saya nggak tahu ya kenapa ya. Ya mungkin Allah yang lembutkan hati gitu. Saya udah sampai di satu titik di mana sekarang tuh nggak pernah lagi gitu, istilahnya ada adu argumen ya sama orang tua tuh, sama nyokap. Nggak pernah aku ada argumen, walaupun yang dia bilang tuh salah gitu. Tapi aku pikir ya mau kita bilangin juga apa faedahnya gitu kan? Apa faedahnya gitu? Ya sudah, kalaupun dia bilang A, menurut kita yang A itu salah, ya kita lakuin B aja gitu. Tetap kita lakuin B kan gitu. Selesai gitu. Ngapain harus adu argumen kalau toh juga setelah adu argumen yang kita lakuin B kan? Betul nggak? Ya udah gitu. Jadi ya nggak perlu dilawan. Namanya juga orang tua. Dan aku udah sampai pada titik dimana kayak aku lihat adekku misalnya ya, lagi adu argumen sama nyokap gitu. Aku malah marahin adekku gitu. Aku bilang sama adekku gitu, kalaupun lu benar, terus apa itu? Apa yang terjadi gitu? Ya nggak ada juga kan? Ya udah, yang kalau lu rasa tuh benar, lu lakuin aja, selesai. Nggak perlu lu harus adu argumen. Aku ambil contoh ya, adu argumen yang nggak penting tuh. Dulu sama Bang Handi tuh, aku paling sering tuh. Sampai sekarang teman-teman masih lakuin. Bahkan kemarin si Sali juga baru curhat lagi tuh, si Sali. Jadi Bang Handi tuh punya satu kebiasaan yang ya kebiasaan orang tua yang nggak jelas lah kalau aku bilang. Dia tuh kadang-kadang kita udah pakai Google Map. Zaman sekarang kan Google Map kemana-mana. Dia selalu bilang, enggak Jul, bukan belok kiri, lurus dulu, nanti baru belok ini gitu kan. Aku tahu jalan ini. Dia selalu bilang, aku tahu gitu kan. Dulu pertama kali nyampe Jakarta aku ikuti lah, nggak apa-apa lah, aku ikuti. Tapi ternyata malah tambah lebih lama gitu kan. Di Google Map harusnya 40 menit lagi sampai, gara-gara ikut Bang Handi malah jadi 1 jam nyampenya gitu kan. Jadi kalau sekarang aku Bang Handi bilang belok apapun nggak aku peduliin. Dia mau ngomong apapun aku ikut Google Map aja. Ya. Kalau teman-teman yang lain masih mau tuh. Kayak si Satli, Akang apalagi ya. Si Akang tuh paling hobi tuh kalau sama Bang Handi tuh adu bacot. Enggak, yang benar ini lebih benar, kamu yang salah gitu kan. Jadi aku bilang ngapain juga lah sama Bang Handi adu mulut hanya untuk yang gituan gitu. Udah nggak usah dipedulin. Nggak usah pedulin, ikut aja yang menurut lu benar gitu. Ya, intinya kan yang bawa sturkian kita, Bu. Iya. Kan pilihan di kita kok. Ya. Itu salah satu ini ya, salah satu bumbu-bumbu di API sendiri ya, Apologet Islam Indonesia itu. Nah, itu ciri khasnya itu Bang Handi selalu merasa lebih tahu daripada Google Map. si Sakli yang lucu kemarin bilang masih gitu dia, kok dia bilang. Aku bilang ngapain juga lalu adu argumen sama dia, udah nggak usah dipeduliin. Yo, aku nak pamit dulu ya. Sebelum aku pamit nih, untuk sinopannya istiqomah terus ya, tetap jaga hubungan baik dengan mak kau, bapak kau. Karena apa, dalam Islam ini pemegang kunci surga itu orang tua gitu loh. Kalau aku udah tidak ada lagi ya, kunci surga aku udah tidak ada lagi. Nah, kau harus
berbuat baik terus dengan mak kau, dengan bapak kau kalau masih ada. Kita kan tak tahu kan, besok-besok dia dapat hidayah, kan kita doakan kan. Macam kau juga kan, kau kan tak nyangka kan, sama dengan Julius juga kan. Tak ada terbetik di hati untuk masuk Islam kan. Karena yang membolak-balikkan hati ini hanya Allah Subhanahu. Maka dalam Islam tu ada doa tu, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Okey, aku pamit dulu ya. Ngantuk Jul. Makasih Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Sehat Pak Cik. Tidak terasa, sudah 5 tahun kita kenal. Waktu cepat berlalu. Ya, mungkin ada lagi Bang Beji mau disampaikan buat para penonton untuk terakhir kalinya sebelum kita istirahat. Ya, kayaknya cuma satu sih ini yang aku bilang sama para penonton, untuk yang masih jadi Kristen, ya janganlah pertahankan lagi doktrinnya, udah saatnya kita itu bangun dari tidur. Itu saja. Dan untuk yang sesama Islam, ya banyak-banyaklah mempelajari yang namanya Islam, terutama tentang ketauhidan dulu, karena yang menyelamatkan kita dunia akhirat itu adalah iman kita sendiri, atau Allah yang benar itu yang menyelamatkan kita, bukan masalah ombang-ambing membela hakikat-hakikat yang namanya dunia. Nah, itu saja. Pertahankan imanmu sekarang, saudara-saudara saya Islam, karena iman Anda itu sudah benar. Ya, cukup lah. Oke, mungkin untuk ini ya, sertifikat kalau memang nanti dibutuhin, kirimin aja Bang Beji untuk KTP-nya biar kusuruh si Goldian cetak, karena sekarang di API yang tukang cetak sertifikat si Goldian, bukan Ardiansyah lagi. Oke, Pak. Berarti nanti ku kirim lagi ya KTP sama? KTP aja deh, sama biasalah kayak kemarin tekenan di kertas gitu kan. Oke, Bang. Siap. Ya, soalnya itu lu pasti akan butuh waktu untuk ngurusin nikah. Kecuali lu mau nikah di gereja. Ya, kalau mau nikah Islam kan, ya harus Islam kan gitu, harus ada sertifikat mualafnya gitu. Ya, tapi maunya sih lebih bagusnya itu KTP-nya langsung ubah, Bang. Itu yang. Kalau lu mau nggak apa-apa, kalau mau kita ada orang kok. Nah, ya itu nanti. Ya nanti kita bicarakan itu di WA lah. Itu pokoknya itu nanti. Kita ada orang yang bisa ganti agama di seluruh Indonesia karena dia di kantor pusatnya. Siap. Tapi gini Bang, itu kan soal link tentang sertifikat itu kan masih ada sama Bang Handi, kan dia yang kasih kemarin. Jangan harap Bang Handi nyimpan data. Oh, berarti dikirim balik lagi ya, dibuat balik ya? Ya kan tinggal buat aja, gampang itu kok. Oh ya udah. Aman. Oke lah. Ya, dan API sendiri udah ganti sertifikat soalnya. Sertifikat mualafnya baru dirombak 2 bulan lalu ya, 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu, lupa aku. Oh gitu, udah. Ya. Oke Bang. Siap. Oke, itu aja ya. Makasih buat Bang Beji atas sharing pengalamannya yang luar biasa. Semoga istiqomah selalu, dan yang paling penting yaitu ya selalu berharap sama Allah, jangan berharap sama manusia, karena di tengah cobaan hidup ini kadang-kadang ya kalau kita gantungkan harapan dengan manusia, kekecewaan yang akan terjadi. Karena kalau orang bisa bilang berharap sama manusia adalah sakit hati yang disengaja. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.